الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. وقال رسوله الكريم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال المؤلف: ونفعنا به وبعلومه وأسراره آمين يا رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وفروعه وأصوله وإلى جميع خادم الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين خصوصا شيخ عبد القادر الجيلاني وابن غزالي والأولياء التسعة الرجال والمفسرين والمحققين والمتصوفين والعارفين بالله رب العالمين، خصوصا مؤلف هذا الكتاب كيai Haji Ahmad Nasrullah bin Abdul Rahim Syekh Ali As-Sabuni وعلى آلهم وأصحابهم وذريتهم وفروعهم وأصولهم وفروعهم رحمهم الله تعالى. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Barokah Fatihah, kami mohon untuk bantuan Fatihah untuk almarhum guru kami, kiai kami, Kiai Haji Ahmad, Kiai Haji Nasrul Fatah bin Abdul Fatah, termasuk juga keluarga besar Asaidiyah, Bapak Haji Mulyono, suaminya Ning Don. Ghafarahumullahu ta'ala. Lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak saudara-saudara itu rahimakumullah, kalau nggak salah kita hari ini halaman 29. Syarah dari Al-Baqarah ayat 43. Al-maksud minal amri bil ma'ruf. Al-maksudu utawi kang maksud minal amri bil ma'rufi saking lafaz kalimat amar perintah bil ma'rufi kelawan perkara kang becik wan nahyi lan saking kalimat lafaz nahyi nyegah anil mungkari saking perkara kang ala huwa ya maksud iku irsyadul ghairi nuduhaken wong liya ila tahsilil maslahati maring ngasilaken perkara kang bagus, perkara kang baik, perkara yang mendatangkan maslahat. Yang dimaksud dengan amar ma'ruf itu apa? Mengajak, menunjukkan orang lain untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Sama dengan definisi salah seorang, saya lupa kitabnya definisi seperti apa, yang dimaksud
dari kalimat ma'ruf itu sendiri, sesuatu yang baik yang dikenal semua orang. Artinya ketika kita ngajak amar ma'ruf itu, maka itu sesuatu yang nggak usah dipikir, semua sudah tahu kalau itu perbuatan baik. Wa tahdziri lan memperingatkannya amma saking barang yuki'u kang nibaaken kan mendatangkan hu ing sapa wong hu ing ma fil mafsadati ing dalem perkara kang ngrusakaken. Wal ihsan ini sudah beda lagi, beda kalimat. Wal ihsan utawi berbuat baik mergawe api ilan nafsi maring awak dhewe iku aula luwe api minal ihsani timbang amri bagus berbuat baik ilal khairi maring wong liya. Maksudnya apa? Sebelum kita berbuat baik, amar ma'ruf nahi munkar itu kan berbuat baik, perbuatan ihsan. Sebelum kita melakukan perbuatan baik terhadap orang lain dengan amar ma'ruf nahi munkar, maka berbuat baik terhadap diri kita sendiri, artinya mau idhoi awak dewi, nuturi awak dewi itu lebih baik dibandingkan memberikan mauidhah dulu terhadap orang lain. Sadurunge mauidhahi wong liya kudu iso mauidhahi awake dhewe. Sadurunge iso nuturi wong liya kudu iso nuturi awake dhewe. Kenapa? Wadzalika utawi mungkun ihsan ila nafsi aula minal ihsan ila ghairi li annal insana, logika li annal insana krana satune menungso iku iza wa'adha tetkalane nuturi sapa insan ghairahu ing liyane insan iku yattaiz amri pitutuh orang lain secara logika nek kita bisa nguturi wong liya maka kita sendiri ku iso mendapatkan faidah dari apa yang kita sampaikan. Ini timbal balik. Wong iso nuturi wong liya iku kudu awake iso dituturi. Bukan seperti maklar tiket. Maklar tiket oh Jakarta wong kabeh budal Jakarta dheweke iki nang Surabaya. Huwa utawi insan faka'annahu mongko kaya stune insan lamuno ata teko sapa insan bifi'lin kelawan perbuatan kelawan penggawean mutanaqidin kang bertentangan iku layak baru ora nerimo apa al akal. Jadi jika ono wong mau idhoi tapi sing mau idhoi itu kelakuan berlawanan dengan apa yang disampaikan secara akal itu gak iso nrimo. Wong nuturi ojo nyolongan tapi dheweke nyolongan secara akal sing dituturi gak bakalan bisa menerima. Falihaza mongko krana iki ka'annahu ata bi fi'lin mutanaqidin layak balul aklu qala dawu sapa Gusti Allah afala ta'qilun apa toh orang mikir sapa sira kabeh secara akal. Allah sendiri menggunakan terminologi afala ta'qilun apa toh orang mikir, artinya perbuatan amar ma'ruf nahi munkar itu semuanya berhubungan dengan akal.
bisa dilogikakan. Wakilan dalam den tembungaken anaman ing setuhune wong wa'adha kang nuturi sapa wong annasa ing menungso ya jetahidu mongko bersungguh-sungguh sapa man ayam fadha ing yen to nembus sapa man apa mau'izatuhu mau'izai man ilal qulubi maring ati. Secara logika wong nek kepingin nuturi wong dia akan berusaha menggunakan segala macam cara, menggunakan segala macam metode kalau mau izonya itu masuk ke dalam hati. Maka dia menggunakan ada yang metode mau izonya menggunakan metode pola pikir, dijak mikir jamaah. Ada yang menggunakan metode hati, langsung nembus ke hati. Maka memperindah intonasinya ditoto, cek gampang mlebu merasuk ke dalam hati. Ini metode. Semua mau dai orang yang amar ma'ruf nahi munkar secara logika akan berusaha seperti ini. Fa iza khalafa mongko tatkalane nulayani apa qauluhu ucapan iman fi'lahu ing penggawean iman kana mongko ono apa zalika mengkono khalafa qauluhu fi'lahu iku sababatan tanfiril qulubi iku sababu tanfiril qulubi sebab dadine bencine ati an qabuli mau'izatin saking nerima mau'izah. Warawalan ngriwayataken sapa Usama bin Zaid qala dawuh sapa Usama bin Zaid sami'tu Rasulullah sami'tu pirang sapa ingsun Rasulullah ing Kanjeng Gusti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu dawuh Kanjeng Nabi yukta den tekaaken birrajuli kelawan wong lanang yaumal kiamati ing dalem dina kiamat fayulqa mongko den uncalaken sapa rajul finnari ing dalem neraka fatan daliku mongko brodol apa akta bubatnihi ususe jeroane wetenge rajul fayaduru mongko muter-muter sapa rajul biha kelawan akta bubatnihi kama yadurul himaru kaya dene muter-muter apa himar firroha ing dalam penggilingan. Nabi memberikan nubuat dawuh bahwasanya nanti dina kiamat ana wong lanang diuncalno nang neraka ususe brodol. Begitu ususe brodol dia muter bingung. Usus sing brodol itu digocoli muter-muter kaya himar muter di penggilingan. Jadi zaman riyen niku untuk menghasilkan tepung gandum itu ada penggilingan yang diputar menggunakan tenaga himar keledai. Terus jadi muter gak kemana-mana. Faya kita ngomong kumpul ilahi maring rajul sapa ahlun nari penduduk neraka. Faya kuna mongko padha ngucap sapa ahlun nari ya fulan wahai fulan malah kamu utawi apa iku lan keduwe panjenengan alam takun ana ta ora ana sapa panjenengan iku tak muru mrentaken sapa panjenengan
annasa ing menungso bil ma'rufi kelawan perkara kang apik wa tanha lan nyegah sapa panjenengan anil munkar saking perkara kang elek. Rokok kumpul Pak Ustadz, Pak Yai, lho nopo sampean iki? Nek Yai insyaallah mboten tukon nek disebut kiai tok. Pak Ustadz, nopo sampean? Bukankah panjenengan dulu sampean iku dhisik iku lho ngejak-ngejak wong, ngejak-ngejak perkara apik, nglarang-larang perkara elek. Kala dawuh ngucap sapa rajul na'am iya. Amar tu merintah sapa ingsun bil ma'rufi kelawan perkara kang apik wala ataitu lan orang nekani sapa ingsun. Iya aku dhisik iku ngejak wong berbuat baik tapi aku gak budal. Wala itu lan larang sapa ingsun anil mungkar saking perkara kang elek wa ataitu lan nekani sapa ingsun. Aku nglarang wong gak nglawan wong perkara elek tapi aku dhewe nglakoni. Fatan daliku, kalimat fatan daliku itu apa sih maknane? Ai takharraja, yakni metu apa am'a'u batnihi jeroane ususe wetenge rajul. Maknanya insya Allah tidak perlu dijelaskan lebih detail, paham? Dia ngejak amar ma'ruf nahi munkar iku kudu dandani awake dhisik. Kalau enggak akan jadi seperti yang dinubuatkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhadarah ketiga, hukmu ta'allumi sihri wa ta'limahu. Hukumi belajar ilmu sihir wa ta'limahu lan ngajari ilmu sihir. Ini lagi viral. Pesulap merah. Kita bahas apakah pesulap merah termasuk itu atau seperti apa, insya Allah akan dijelaskan dalam kitab ini. Mudah-mudahan saya bisa bukti. Al-Baqarah ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi. Walamma ja'a lan tetkalane teko hum ing Bani Israil. Kalau nggak salah ini konteksnya mukhatabnya Bani Israil. Sapa rasulun utusan min indillahi saking ngersani Gusti Allah. Musaddiqun kang beneraken lima maring barang maring kita ma'ahu kang ono sertane Bani Israil. Nabaza mongko muncalaken mongko buang sapa fariqun sebagian kelompok minallazina utul kitab saking wong-wong kang den paringi kitab Allah ing kitabe Gusti Allah dibuat nang diwaro al-zuhurihim ing buri gegere allazina utul kitab ka'annahum koyok setuhune allazina utul kitab iku la ya'lamuna orang ngerti. Agak loncat, kita langsung ke mufradat iki mboten ketinggalan biar nyambung. Mu al-mufradat, nanti ayat selanjutnya kita langsung ke mufradatnya. Al-mufradat, nabaza, maknane nabaza itu apa? An-nabaza iku at-tarhu muncalaken wal ilqa'u lan buah. Nabaza itu muncalaken. Qala ta'ala, qala jauh sapa Gusti Allah Ta'ala dalam ayat lain, fanabadznahum fil yamni, fanabadzna mungkom buang sapa ingsun hum ing
wong akeh fil yammi ing dalem lautan. Waro azhurihim ini kalau nggak salah nggak ada kata kurung ini sampai logikanya harusnya waro azhurihim ini ada di bawahnya nabazah biar gampang secara redaksi kita, tetapi ini di sini biar gampang sampai kasih garis buka kurung. Waro azhurihim, kalimat waro azhurihim itu apa sih maksudnya? Hadza masalun. Ini perumpamaan. Maksudnya waro azhurihim hadza masalun, perumpamaan yudroku kang den gawe den buat liman maring wong istakhaffa kang nganggap remeh, kang nganggap enteng bisai kelawan sesuatu suwi-wiji. Wa a'radha lan mingu sopoman berpaling sopoman anhu saking syai jumlatan kelawan sekabehan. Maknanya zuwaro adzuhurihim ini perumpamaan, masalahnya orang Arab, perumpamaan bahasa, perumpamaan untuk ungkapan nek wong Jawa ngomong bahasanya. Wong Arab jika bahas, tapi kita sendiri gini loh, ono barang kalau kita buang ke depan, ini berarti kita suatu saat masih bisa lihat. Mungkin suatu saat besok dipungut, kita manfaatkan lagi. Tapi nek barang diuncal nang mburi, iku wis gak anggap belas. Dan itu dianggap remeh, diuncal nang mburi. Apa sih? Beda. Kalau kita buang ke depan, suatu saat akan kita lihat ketok. Oh iya, tiba ini kena disedot rokok ini, untungnya misalnya pulpen itu, cik kena ini. Suatu saat mungkin bisa kita coba, tapi nek wis dibuang nang mburi, apa ini? Wal makna dari nabaza farikum walam naja'amu, nabazu buat sopo ahlul kitab Allahi ing kitab Gusti Allah, wa taraku lan ninggal sopo farikum minal ladzina utul kitab al amala ing berbuat bihi kelawan kitab Allah ala sabilil inati ing atase dalane angas nentang wal kabaroti lan sombong. Dalam teks yang lain wal mabaroti, bukan kabaro, wal mabaroti lan nantang. Ka'annahu koyok setuhune allazina utul kitab iku layak lamuna orang ngerti annahu satemene kitab Allah iku kitab Allah, kitab Gusti Allah al-munazzal kang den turunaken ala rasulil karim ing atase Gusti kang utusan kang maha mulya. Jadi memang ahli kitab ini digambarkan, dan ini lagi-lagi saya sampaikan, nek ono ayat dalam Al-Qur'an iki bahas wong Yahudi, wong ahli kitab, iku bukan berarti Gusti Allah ngerasani nek nggak maksudnya ngerasani yo digunem tok. Ini ditunjukkan bahwasanya wong Islam, wong Yahudi, Nasrani, ahli kitab zaman dhisik iku nglakoni ngono. Awakmu ada kemungkinan bisa melakukan hal yang sama. Oleh karenanya ojo sampai dilakoni, bahasa kasarane. Walau naja'u rasulun min indillahi, wong Yahudi Nasrani zaman dulu ketika datang Nabi
Nabi ini bukan membawa sesuatu yang baru, bukan. Musaddiqun, membenarkan apa yang ada di dalam kitab mereka. Kalau bahasa ini wis bener no. Iki lah cuma sudah satu langkah, tambah satu langkah lagi, hal yang logis kalau mereka pasti ngikut Nabi. Tetapi nabaza fariqun, mereka buat kitab dalam artian Al-Quran, bahkan kitab Taurat dan Injil mereka itu mereka buat sesuai dengan kemauan mereka. Apakah umat Islam bisa seperti itu? Sangat bisa. Sangat mungkin umat Islam akan mengikuti jejak mereka, walaupun cuma fariqum minhum, sebagian dari golongan dari mereka. Ada di antara umat Islam mungkin, makanya disuruh hati-hati sama Allah dan Rasulnya, diceritakan dalam surat Al-Baqarah, agar ojo sampai kita mengambil sebagian Al-Quran dan membuang yang lain. Nek gak cocok ambek hawa nafsu ini dibuang, gak cocok ini. Nek cocok dicoba. Ini yang membahayakan. Contoh, ini kecuali kalau memang dalam Al-Quran itu kita mengambil maknanya. Ada beberapa makna yang memang kita berbeda pendapat. Ulama ini memaknai ini, ulama ini memaknai ini. Kita mengambil, saya mengambil makna ini, boleh. Yang sempat ngetop, misalnya sempat ngetop bahas masalah dulu kasus Ahok. Makna waliyun dalam kitab tafsir ada yang memberikan makna sahabat karib, ada yang memberikan makna penguasa, ada yang memberikan makna shadiqul wafi. Nah, orang-orang yang berpendapat bahwasanya jangan mengambil orang ahlul kitab Yahudi dan Nasrani sebagai penguasa. Kalau dia mempunyai keyakinan bahwasanya waliyun di situ ada sebagai penguasa, ya jangan memilih kelompok non-muslim sebagai pimpinan mereka. Boleh yang memberikan makna shadiqun wafi sebagai sahabat karib, boleh. Gak perlu ini memberikan statement iki sebagai Al-Quran palsu. Kemarin itu sempat kacau, sampai ada yang menganggap padahal tafsirnya dua-duanya ada. Itu contoh. Itu bukan berarti membuang sebagian ayat dan mengambil ayat yang lain. Tapi ini misalnya ayatnya jelas kita buang, kita ambil pendapat dari kitab yang lain. Contoh yang sempat lagi ngetop lah, kalau wong pingin menganggap bahwasanya tahlilan itu ajaran wong Hindu, digolekno kitabe wong Hindu. Lah ya iki bahas ajaran tahlilan, maca Al-Qur'an, maca doa, kalimat thayyibah, kok golek nang kitabe wong Hindu. Lah ngotok dan kejauhan ambelan. Mau ditambah satu ayat kok kadoan. Dan untuk sementara itu mawon kita adakan diskusi. Bapak Nabi ada pertanyaan, belum masuk ke tahapan sihir sebenarnya. Nanti kalau bahas tahapan sihir agak lumayan panjang. Lumayan panjangnya kenapa? Akan ada perbedaan pendapat. Nanti dibahas sulap itu termasuk sihir atau tidak, membawa efek atau tidak, itu akan ada bahasanya lebih panjang. Untuk sementara kalau akhir, tapi sebelum kalau akhir, monggo bila ada diskusi, ada pertanyaan.
Ustadz Mahrus, Ustadz Edwin. Terus berkaitan dengan persoalan ayat yang kemarin, yaitu amar ma'ruf nahi anil munkar. Sementara fenomena pembuangan ayat di era serba materialis ini sudah terjadi. Lebih ini banyak jika kita persoalkan pembagian waris. Lagi-lagi memang tidak tahu nafsu atau apa, lagi-lagi persoalannya itu memang bagian harta karena materialis. Ya, akhirnya walaupun tidak secara jelas menyatakan ayat itu nggak benar atau ayat, tapi dia memang nggak mau pakai dengan berdalih banyak hal dan dipakai dalil juga kadang-kadang hadis juga, kadang-kadang Quran. Terus bagaimana sikap kita kalau kita mengacu ke amar ma'ruf nahi anil munkar? Apakah itu termasuk bagian daripada poin nahi anil munkar? Amar nahi munkar atau enggak? Karena kita tadi mau bahasa ma'ruf itu kan universal. Iya. Ma'ruf itu universal. Sementara persoalan ini enggak universal. Hanya khusus orang-orang Islam kan pemahaman seperti itu. Ya kan pemahaman seperti itu yang kita tahu. Sampai orang bego itu kan hanya sistem Islam gitu kan, yang non Muslim enggak ada. Tapi itu kebenaran yang hak yang ada menurut kita orang Islam. Nah, apakah masuk di situ? Ya, ini sangat menarik. Sesuatu yang masuk spesial dalam kasus Islam, sholat sunnah, mengamalkan yang hanya untuk Islam, itu sebenarnya tidak dalam kategori amar ma'ruf, tapi kewasiat. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Spesial, bukan amar ma'ruf nahi munkar. Tetapi kalau perintah ayo kembali kepada Al-Quran yang di dalamnya ada kasus ayat waris, itu termasuk amar ma'ruf nahi munkar. Tapi kalau kita sesama, jadi amar ma'ruf nahi munkar itu akhirnya mempunyai legalitas sebuah perintah wajib dari legalitas. Misalnya amar ma'ruf itu bisa, makanya idza ra'aitumul munkara, jika kamu melihat kemungkaran maka faghayyiru, maka rubahlah dengan kekuasaan. Amar ma'ruf nahi munkar itu bisa sampai ke tahap legalitas hukum. Sedangkan wasiat itu hanya cenderung keajakan. Tapi dalam Islam watawasau bil haqqi ini berurusan dengan dia akan rugi atau tidak. Walasi inamal, jadi hubungannya dengan kerugian atau tidak. Saya sangat mumpung diingatkan sama Ustadz Zen, salah satu kasus membuang ayat kitab Allah mohon maaf dan harus disampaikan adalah soal waris. Sebagian besar iki ayat ngapunten, kasus sholat itu Al-Quran tidak detail, tapi kasus waris Al-Quran itu detail sekali, penting. Ini Al-Quran dan ternyata banyak orang mohon maaf
sekali meninggalkan ayat waris. Ada yang menggunakan logika. Aku duwe anak loro. Podo-podo anakku mosok sing lanang tak luki loro, sing wedok tak luki siji. Ketika masih hidup, maka ada solusi. Bukan Islam itu bukan berarti tidak ada solusi. Ketika beliau masih hidup, dikasihkanlah iki nak bagianmu. Hitungannya apa? Sudah hibah, bukan waris. Waris itu akan terjadi ketika sudah wafat. Ketika sudah wafat durung dibagi, yang tersisa ini adalah waris. Bagaimana solusinya? Ya harus menggunakan ayat waris. Dibagi. Cuma kadang-kadang ngapunten, mergo nek gawe ayat waris gak kebagian roto, akhirnya wis gak usah didomai. Ini akhirnya kita meninggalkan ayat. Jika ini diterus-teruskan sampai anak putu kita, anak putu orang yang meninggalkan, seharusnya orang ini selesai urusannya ambil Gusti Allah ketika beliau wafat, ninggal amal, tapi gara-gara hartane iki dadi gegeran, gak dibagi secara waris, jadi punya beban maneh. Gak mari urusannya. Lalu sampai putus durung mari urusan waris. Padahal Gusti Allah sudah simpel. Kasih bagi dengan sesuai dengan waris. Ojo sampai baik wis ngapunten wis kapundhut kuduke wis dibagi sesuai dengan ayat waris. Baik gak ono. Mari iki gegeran gak mari-mari sampai anake gak ono. Bagine tambah ruwet. Engko anake iki duwe anake sampai gak ono. Lha iku urusan pertama durung mari lho. Kena cabang piye? Ini termasuk saya sangat berterima kasih sama Ustaz Zain diiringno ngapunten. Gusti Allah wis ngilingno ojo sampai dibuat salah satu ayat Gusti Allah. Kok saiki kita sebagian besar orang buah. Nek kepingin didum roto bagian sadurunge wafat sebagai bagian hibah. Nek dibagi sadurunge wafat insyaallah gak ono gegeran. Kalau pingin itu gak ono gegeran maneh, ikuti ayat, salah satu ayat. Awalnya saya gak hafal, kalau gak salah ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Konteksnya, wahai orang beriman, jika kalian melaksanakan transaksi hutang piutang sampai waktu tertentu, maka catatlah. Faktubu fi'il amar ya dulu ala wujud. Fi'il berarti hukumi mencatat itu utang dan dikembangkan. Semua transaksi yang mempunyai tempo adalah wajib. Legalitas, maka falyaktu bainakum katibun bil adl, maka hendaklah di antara kalian ada notaris. Katibun itu notaris yang tubuh adil, yang menulis dengan adil. Sekarang notaris itu harus dikukuhkan oleh departemen kehakiman. Maka indah sekali sebenarnya legalitas dalam Al-Quran, dalam Islam itu hukumnya wajib. Termasuk mohon maaf cek kau kegeran di belakang hari, nek kepingin bagi ketika masih hidup, pasti masih akan ada waris. Dan ini saya selalu sampaikan di beberapa tempat, nek iso tiang wong tuwa iku ojo bagi entek. Banyak kasus ini saya cerita di Jakarta.
Wong tuwane durung seto. Dunyane dibagi rata. Wong tuwane gak uman. Wis aku tak ngenger nang anakku. Secara logika api. Begitu wis dibagi. Ya nek anake nurut, mari ngono wong tuwane ngenger. Ngenger anak pertama, anake seneng. Bojone gak cocok, ngomong melek gak betah. Wong tuane pindah nang anak nomor loro. Anake apik, bojone berbakti, putune lu akan selalu masalah. Kalau bisa tetap hukum waris, agar hukum waris ini jangan sampai hilang. Yo ojo dibagi entek, Pak. Uang tua itu ketika masih punya harta yang akan dibagikan, itu cek gagah. Cek akeh wong sing gelem moro, anak-anak iku putu-putune iku cek akeh sing gelem moro. Tapi lah nek wong tuwa, sepurane sepuntene ya. Wis gak duwe ana sing dibagi, biasa ya anak ya rada males teko. Kudu ada yang disisakan buat ya nek ana putu teko iso nyangoni pantes. Lah nek entek belas ana putu teko gak iso nyangoni, meneh malah putu gak gelem teko. Sepurane ini jujur harus jangan sampai satu itu dua agar hukum waris ini tetap kepake. Kalau dibagi habis, engkau nek wis itu gak ono warisan iki. Agar ayat waris tetap kepake, jangan dibagi semua. Tetap cek roto lah kalau ini bagian tanah iki, cek iso bangun gawe anakmu. Sing iki tak luwi tanah iki cek iso duwe omah. Aman pun. Tapi tetap dia sendiri punya bagian. Saya sangat berterima kasih disampaikan. Ayat pertama dalam Al-Quran mungkin dan bukan satu ayat, puluhan ayat dalam Al-Quran membahas waris itu detail sekali. Dan yang pertama kali ditinggal adalah ayat waris. Untuk selanjutnya berkaitan juga dengan waris. Gimana itu hukumnya? Harus dilaksanakan atau memang itu dipersiapkan Allah hanya untuk konflik? Karena dalam itu kan babnya muamalah ya, kita tahu itu masuk muamalah. Kita sepakat prinsip muamalah itu adalah tarodin. Kalau yang masih awal, kalau ada anak perempuan dan sebagainya, anak perempuan yang dapat banyak itu justru awal-awalan udah minta dibagi rata aja. Artinya dia rela gitu. Nah ini gimana? Seperti itu. Bahwa sedekah. Bahwa sedekah. Nah, artinya kan di situ tidak dilaksanakan. Proses warisnya tidak dilaksanakan. Buru-buru nggak usah sebagai rota langsung. Bagaimana? Artinya di situ kan tidak melaksanakan ayat itu. Solusi kalau menurut saya lagi-lagi monggo dihitung dulu sesuai dengan waris. Dihitung dulu sesuai dengan waris. Kalau ternyata akhir dihitung nih, kakak laki-laki, wis dihitung bagianmu samini, wis kita hitung sesuai waris. Sing bagian itu wis tak ridakno. Dibagi roto, yang mempunyai kekuasaan adalah yang punya bagian terbesar. Tak ridakno dibagi roto, bahwa sodako iku sodako isin oleh bagian loro. Sodako tak ridakno ayo dibagi roto, tetapi harus ikut waris dulu, hitungan waris dulu. Dihitung waris bagian sampai ini bagian sampai. Satu hal biar sadar. Satu, ilmu waris ini jangan sampai hilang. Dua, biar sadar ini posisinya seperti apa.
Satu itu, dua juga. Oke, saya bisa merelakan anak bojoku. Akan ada trouble kalau tidak dibahas, dibagi dulu. Terus sing akeh iki kudu harus musyawarah dulu ambek anak ya bojone dan sebagainya. Apa? Biar nanti kalau ada masalah dengan anak bojo sudah tahap ke bawah, iki wis paham. Oh iya, aku wis melok ikhlas. Kalau menurut saya itu akan lebih baik tetap kita ikuti hukum waris dulu, dibagi sesuai dengan hak warisnya. Lalu wis takkan sampai ini wis tak ridakno dibagi rata. Rumit, iya, tapi ojo sampai ini permasalahan. Karena problemnya itu satu, problem malas. Ya. Yang kedua problem saja nih, mungkin gak bisa saya hilang. Nah, masalah kemarin itu kan masalah di sini juga. Akhirnya kan begini itu, timbangannya hitung pindu mana, terus langsung bagi roto. Akhirnya memang kita memang udah tarotin gitu, udah tarotin dibagi rata. Tapi lagi-lagi kepinginnya menjalankan syariat, muncul persoalan males sama kurang pengetahuan. Nah ini persoalan di situ kan. Yang kedua, kayaknya dibagi ini yang kumpul di sini ini kita perempuan tuh kayaknya harus mulai wajib menyusun lagi, belajar lagi ilmu waris. Karena hari ini problemnya itu bukan hanya itu, waris dijalankan. Ketika ada orang nggak punya anak, langsung pada saudara. Padahal di situ ada hak yang lain juga menurut ilmu waris. Kecuali anak yang lain maju, iya kan? Selesai kalau anak. Kita ada orang nggak punya anak. Iya. Banyak yang harus memperoleh. Oh iya. Kita berhak. Itu yang kemudian tidak tereksplor karena kurangnya pengetahuan. Sehingga bisa dibagi waris itu sebagai masyarakat. Saya ingat ini cerita orang tua saya dulu di kampung saya. Itu kalau mau bagi waris itu dipasrahkan sama contoh takmir. Kenapa? Ada panitia. Kenapa? Dikurskan biar enak begini. Rumah ini kursnya berapa, tanah ini kursnya berapa, sampai lemari itu dihitung. Saya ingat orang tua saya, lemari ini regane kira-kira sampai. Jadi dikuruskan semua. Oke, ngitungnya gampang. Begitu dikuruskan, dihitung roto sesuai dengan waris, baru nilai rumah ini sak isine regane 20 juta misalnya. Bagian sampean 23 juta. Piye liyane setuju iki gak apa-apa digawe selisih 2 juta. Bisa jadi seperti itu. Jadi perlu ada panitia selain buku dan perlu ada panitia untuk mengkurskan ataupun ada beberapa orang karena satu orang susah untuk dikurskan. Perlu tanah itu kursnya berapa? Menggunakan logika biar nanti akhir enak ngedumi. Kalau seingat saya di kampung saya dulu, nggak tahu sekarang, itu sampai ada semacam panitia kecil membentuk seperti itu. Walaupun sebenarnya kalau mau bahas waris nggak usah potil, sekarang ada komputer, ada HP. Kalau ada asoban, ada anak laki-laki, wis aman wis. Begini gampang. Kalau nggak ada anak, nggak ada anak laki-laki, adanya anak perempuan, falahan nis sebagian anak perempuan itu separuh. Yang lain baru ada istrinya yang meninggal. Ada ibu, ada bapak itu dapat semua. Kalau ada anak perempuan lebih dari satu, maka sulusani malian 2/3.
Dari 2/3 yang anu bagian ibu, bagian bapak, bagian anu, bagian. Tapi kalau nggak ada, dia nggak punya anak, baik laki-laki maupun perempuan, tapi punya saudara, tetap saudara ini bagiannya asoba. Kalau laki-laki ada saudara laki-laki, dia bagiannya asoba. Yang diutamakan dulu siapa? Dibagi jatai istri dulu, jatai ibu, jatai bapak. Enggak semua, karena kasus ya itu tadi disampaikan sama Ustaz, karena kasus sering terjadi Melayu nang dulure. Karena tadi di persisur ini ada seorang anak meninggal, punya anak perempuan aja sama istri itu. Ini bapaknya oleh bagian gas. Kita pakai tradisi saja itu. Wah, jatuh, we anaknya, punya anaknya. Yang kedua, ada tradisi non Muslim yang saya pikir cukup bagus bagi kita. Orang-orang China itu rata-rata ketika menikah mereka membuat kesepakatan harta 3 tahun di atas saya, harta laki harta perempuan. Itu kan jelas sangat Islam sebenarnya kan. Ini hartanya istri, ini hartanya suami. Artinya ketika siapa yang meninggal duluan, ini yang berhak ini. Itu kan jelas. Kecuali selanjutnya ada harta bunuh diri, sudah lah, pilih bunuh diri. Tapi sejak awal kita ngomong orang Cina itu kan menikah apa sih konsensus awal kan, pembedaan harta. Dia bawa apa, saya bawa apa. Lalu kemudian muncul harta apa? Ini yang disebut bunuh diri kan. Ini saya pikir cukup bagus itu loh. Posisi seperti tadi bisa kan dianggap saru. Seperti itu dianggap saru. Oh sudah dibujuk kan harta gowon warna betul itu. Tapi nyatanya dalam Islam kan ada hak istri, ada hak suami, ada hartanya suami, ada hartanya istri. Karena di sana ada pembagian ketika istri meninggal, suami dapat berapa, ibu dapat berapa, ada di situ. Lalu kalau kemudian nggak dibagi, ketika suaminya meninggal duluan, bapak boleh hartanya terkondi kan nggak jelas. Ya termasuk salah satunya karena nggak ngikuti ijadah daya tubuh tadi. Nah, dicatat ketika menikah, apalagi sudah sambung dan sebagainya, ya emang perlu dicatat. Akhirnya sekarang ketika terjadi suatu pernikahan, kayak jadi nggak didunyong. Ya. Seakan-akan orang perempuan itu orang duit dunyong. Padahal dia sendiri sudah dapat punya harta warisan misalnya, mahar itu hak dia, hak. Dan ini sering mungkin sempat saya sampaikan, hati-hati orang yang menikahi janda kaya. Mohon maaf, ada janda kaya ini hati-hati sekali. Janda kaya, anak cilik, mergo ganteng, ustad dilamar sama janda kaya, nikah, maka dia sebagian itu harus hati-hati. Nek perlu jelas no dhisik iki harta anakmu iki sendi, harta janda kaya ini siapa. Nek janda kaya karena dia pengusaha karuan, tapi kalau dia janda kaya karena warisan bojone, jangan sampai yang datang ini makan hartanya anak yatim. Ya termasuk bagi waris ketika ada anak yatim. Terus ini kenapa sih ada makan hartanya anak yatim zulman? Ini terjadi ketika janda anak cilik kita masuk ke dalam situ melok makan harta warisan rumah itu, maka hartanya anak yatim secara hati-hati. Jangan ngomong itu sering terjadi, ngapunten. Itu terjadi dalam kehidupan kita. Ya mungkin gak banyak, tapi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 lah.
sangat-sangat ini saya sukanya kalau kita ngaji ada diskusi, karena ya namanya juga saya itu bukan ustadz cuma baca, kebetulan bagian ditugasi baca dan pasti sering lewat, sering lupa. Ada yang sudah kok aku ingin nyampe ini begitu di sini lupa, diingatkan. Untungnya ada diskusi seperti ini, kita saling mengingatkan. Dan ada yang perlu disampaikan lagi? Satu. Moga. Ayo. Ini diskusi ya, asik, saya suka. Nggak sampai tentang lafaz. Jadi di sini Yai Ahmad Nasrullah memberikan tema sholatul jamaah yang ayat kemarin. Sholatul jamaah wal ma'ruf wan nahyi anil munkar. Tapi teks Qurannya itu atamuruna nasa bil ma'ruf. Bahasa umum jamaah sekali ketika kita ngomong al-amru bil ma'ruf. Nah, pertanyaannya seperti ini. Perbedaan antara al-ma'ruf, al-bil, al-khoy, nah itu bagaimana? Kenapa kok? Nah, kita nggak pernah bilang al-amru bil khoy atau al-amru bil bil. Nah, ini mesti al-amru bil Maaf. Nah, seperti itu. Di sini bil dengan perbuatan baik di sini itu mencakup amar ma'ruf nahi mungkar. Ma'ruf itu masuk dalam amar ma'ruf nahi mungkar, itu masuk dalam bil. Jika atamuruna nasa bil birri itu termasuk diantaranya nahi mungkar. Sedangkan khair itu lebih luas lagi. Termasuk di antara khair ada yang tausiah tadi, wasiat dengan baik, ngajak khair itu. Jadi ma'ruf itu sesuatu yang disepakati, bahasanya Ustaz Z, universal. Muslim non muslim paham itu perbuatan baik, ma'ruf. Sedangkan birri itu gabungan amar ma'ruf nahi munkar. Sedangkan khair itu lebih detail lagi. Jadi termasuk sholat tahajud misalnya, itu tidak disebut ma'ruf, tapi khair. Kurang lebih begitu. Ya banyak hal-hal yang itu yang memang hanya untuk kita walafina salafi khusrin illa allazina amanu wa amilus sholihat. Sholihat itu perbuatan baik, tapi hanya sholihat untuk orang Islam. Sholihat khair itu orang Islam, bukan ma'ruf. Maka ketika kita ngomontot amar ma'ruf, soal perintah nutup warung, misalnya nutup warung pas buka puasa, pas di siang hari, itu tidak amar ma'ruf itu. Konteksnya sudah bukan amar ma'ruf. Nutup warung di siang hari itu konteksnya bukan amar ma'ruf. Masuklah watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, karena lingkup Islam. Termasuk khair, sholihat dan sebagainya. Saya nambahin sepakat. Kita ngaji ke hadis khairun nas, ada khairuhu. Hanya khair itu khair spesifik kepada siapa? Saya sepakat itu yang khair memang spesifiknya kemana? Karena memang khairun nas berarti universal. Tapi ketika khairuhu mayoritas Islam kan al-Islam kan disebutkan. Nah, saya sepakat kalau khair bisa spesifik yang udah pilih sopo di sini. Sepakat begitu kan. Kalau al-ma'ruf tanpa harus dimudahkan sudah sifatnya universal. kata.
Nah, hadis khairun nas ada kadang-kadang juga yang khairukum. Ya, khairun nas anfa'un nas khairukum man 'allama al-Qur'an. Spesifik sekali. Makasih, hanya tambah. Oke, sampun. Alhamdulillah. Paling penting mudah-mudahan manfaat di dini wa dunya wal akhirah. Jadi kalau belum ketepatan seperti biasa doa sahibul wilayah. Kalau tidak akan mengakhir kalam bila taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.